Ya, apa yang terjadi? Maka di situ berlaku sunatullahnya. Ya, tadi kalau mungkin pembahasan biar lebih seru sedikit, biar lebih hilang yang ngantuknya juga. Kenapa banyak orang zaman sekarang dikit-dikit ngantuk, dikit-dikit ngantuk? Tergantung apa yang dimakan. Kalau Anda makan cabai tidak akan ngantuk, betul? Iya kan? Kenapa? Ada apa dengan cabai? Tapi kenapa kalau Anda makan? Coba saya bilang, saya tanya dulu kepada teman-teman adik-adik nih. Yang bikin Anda ngantuk itu kira-kira makan apa? Makan apa? Makan apa katanya? Kangkung. Kangkung kok disalahin? Enggak. Tapi masalah kangkungnya Anda makan pakai apa? Nasi. Ya kan? Kangkungnya Anda makan, coba kalau makan kangkung doang nggak ngantuk loh. Kangkungnya doang yang dimakan nggak bakal ngantuk. Percaya saya. Ya, kenapa bisa kayak begitu? Karena nasinya sudah bermasalah, berasnya sudah bermasalah. Beras itu kan Allah tumbuhkan di tanah. Tapi lihat sesuatunya, lihat kalau kita belajar dari dari apa yang Allah sampaikan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Semua itu seimbang. Ya. Alla tatghaw fil mizan, kata Allah. Jangan rusak keseimbangan itu. Nih saya bawa beras. Ini beras hitam. Ini kalau dibilang, kalau di sini disebutnya forbidden rice, ya, beras terlarang, karena yang dulu boleh makan itu hanya raja-raja, gitu. Dan ini salah satu beras dengan kandungan mineral, vitamin, enzim yang sangat baik. Tapi ingat begini, kalau sesuatu dihilangkan keseimbangannya, pasti akan muncul masalah, gitu loh. Contoh, sering saya sampaikan, saya tidak melarang Anda makan karbohidrat, bukan. Yang saya larang Anda adalah makan nasi putih. Kenapa nasi putih? Karena nasi putih sudah tidak ada temannya. Siapa temannya nasi putih? Pembungkusnya. Nasi putih kan pembungkusnya. Ketika itu dibuang, ini kita belajar begitu ya. Kita mentadaburi ayat Allah begitu, seimbang, harus seimbang. Ketika pembungkus itu dibuang, maka sisa bijinya doang. Biji nasi isinya apa? Gula. Kalau dia ada temannya tadi, namanya gula komplek. Paham itu ya? Kalau dia ada temannya, namanya gula komplek. Kalau dia dibuang kulitnya, namanya gula sederhana. Gula sederhana kalau dimakan, maka tubuh kerja keras luar biasa. Gula sederhana, itu kata kunci awal. Kalau gula dalam tubuh nggak kepake, apa yang akan terjadi? Dia diubah menjadi glikogen namanya. Kalau glikogen nggak kepake, dia akan diubah menjadi lemak. Itu konsep utamanya. Gula, glikogen, lemak. Telan aja lah, nggak paham juga nggak apa-apa. Pura-pura paham dulu aja. Ya. Gula, glikogen, lemak gitu kan. Jadi gula itu, maka gula produk akhirnya kalau berubah jadi apa tadi? Lemak. Itu paham dulu. Oke? Nah, pertanyaannya, apa yang terjadi kalau orang terlalu banyak gula? Belum itu dulu, diabetes nanti dulu, diabetes nanti. Kalau gula kebanyakan, maka tubuh akan berupaya untuk menetralisirnya, meribut. Kalau kita punya laptop lagi hang, maka diribut sistemnya. Ributnya kita apa? Tulisan itu reboot gitu kan, ribut reset lah gitu. Ributnya manusia itu apa? Atau resetnya apa? Kita lihat dalam Al-Quran. Allah bilang apa? Waja'alna laila libasa. Dan kami jadikan malam itu sebagai istirahat, kata Allah. Malam itu waktu istirahat. Maka di situ ada pesan situ. Pesannya apa? Malam bukan waktu untuk banyak-banyak makan. Oke, dan Nabi kita alaihissalam mencontohkan memang ba'da isya secara umum Rasulullah memang tidur, nggak banyak makan. Kalaulah makan di situ, kata Nabi apa? Harus ada jalan dulu setengah jam segala macam, bahasa gitu kan. Maka banyak penyakit zaman sekarang gara-gara apa? Gara-gara orang mengkondisikan badannya untuk istirahat terus. Kenapa? Badan tidak bisa mengolah apa yang masuk. Itu. Badan tidak bisa mengolah apa yang masuk ke badannya. Baik, kalau tadi Anda bahas, mungkin sedikit kita bahas ada nasi,
ya, nasi. Ketika kita makan nasi, kemudian dikasih gulai, dikasih apa, biasanya ba'da itu, habis itu ngantuk. Kenapa? Yang ada di nasi tadi itu sudah tidak banyak lagi bahan yang bisa dikelola tubuh, sehingga tubuh minta waktu rehat dulu, makanya ngantuk. Ya, sampai situ ya. Jadi maka dalam Al-Quran Allah memberikan petunjuk kepada kita. Buah-buahan itu, ada buah, sehingga ada buah, ada apel segala macam, ada manggis juga, itu dimakannya sebelum makan. Karena buah-buahan itu isinya apa? Asam amino. Buah-buahan itu isinya asam amino. Maka petunjuknya dalam Al-Quran, maka makan buah itu sebelum makan berat, bukan di akhir. Jadi kalau kita makan buah di akhir acara, justru malah bikin gemuk sebenarnya. Itu awalnya. Baik, kita akan bahas yang tadi gula dulu. Berarti yang kita butuhkan apa? Yang kita butuhkan adalah gula yang bukan sederhana, tapi gula yang kompleks. Contoh gula kompleks apa? Tadi beras hitam kayak begini, atau beras merah, atau kalau enggak kita makan buah sekalian, itu kan gula kompleks. Ya. Nanti kalau makan gula nanti gemuk dong. Apa bedanya? Baik, apa bedanya gula sederhana sama gula kompleks? Lihat. Gula sederhana kalau kita makan, lalu balik-baliknya ujung-ujungnya metabolisme sebagian besar dia akan berubah menjadi lemak. Itu gula sederhana. Dan ini biang kerok, bukan hanya diabetes sebenarnya, banyak penyakit ya yang terjadi gara-gara itu. Gara-gara terlalu banyaknya penumpukan gula tadi. Yang pertama, yang kedua apa? Kalau yang kita makan gulanya kompleks, maka tidak akan gemuk. Yang kita makan gula, contoh gula kompleks tadi apa? Buah. Maka teman-teman tidak akan pernah melihat ada monyet gemuk. Betul? Monyet makannya apa? Buah kan? Ya karena makan apel, makan apa, makan pisang, nggak gemuk dia. Kenapa? Yang dimakan gula kompleks. Gitu loh. Itu udah ada, di situ cluenya di situ sebenarnya. Ya. Jadi kenapa sekarang banyak orang ngantuk-ngantukannya? Karena memang tubuhnya tidak terasup asam amino di awal. Dan itu sebabnya kalau kita belajar bahwa ternyata ada salah satu gula yang paling baik, dan juga dia juga bukan gula kompleks saja, tapi di situ ada asam aminonya, ada mineralnya, ada vitaminnya, dan dia merupakan bahan bakunya manusia. Bahan baku manusia. Jadi gini, ada enzim itu sudah dalam tubuh kita, reseptornya gitu kan. Dia cuma butuh asam amino. Oke? Nah, asam amino paling baik kita dapatkan dari mana? Dari beliau ini nih, madu. Jadi madu itu isinya apa? Asam amino yang pertama. Yang kedua apa? Nih, asam aminonya. Kurma. Maka sebenarnya kalau kita ngerti bagaimana cara memakan yang baik, pagi-pagi itu bukan waktu untuk banyak-banyak makan. Baik, saya ajarin caranya. Bagaimana cara teman-teman sekalian pagi-pagi tidak ngantuan? Gampang. Pertama ya, jangan makan gula sederhana. Alias jangan makan apa? Yang pertama. Yang kedua, jangan makan apa? Tepung. Tepung kan gula sederhana. Yang ketiga, jangan makan apa? Gula pasirnya jangan dimakan. Karena gula pasir awalnya apa? Tebu kan. Ketika diolah-olah jadilah gula sederhana dia. Diputihkan, diapakan segala macam. Kan ceritanya begitu. Jadi kalau Anda makan gula tebu lebih baik daripada makan 1 atau 2 sendok gula pasir. Kenapa? Beda nasib, karena belum banyak pengolahan di sini. Semakin dia tidak banyak pengolahan, semakin utuh nilai gizinya. Berarti pagi-pagi makannya apa? Baik, saya ajarin. Bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajarkan? Rasul mengajarkan, barang siapa yang makan kurma ajwa 7 butir pagi hari, maka tidak terhina, tidak terkena sihir sampai sore hari, kan gitu hadisnya. Kalau bisa makan kurma, maka makan kurma. Mau ajwa kayak apa kayak terserahlah, pokoknya kurma, buah. Kalau tidak ada buah, maka apa yang kita kerjakan? Kalau tidak ada kurma, makan buah. Kenapa? Pagi adalah waktu di mana jangan terlalu banyak asupan yang terutama berasal dari gula sederhana. Kalau gula sederhana muncul, gak ada enzim, gak ada asam amino, apa yang terjadi? Tubuh minta rehat. Namanya apa? Tidur atau ngantuk di awalinnya gitu. Jelas sampai sini ya? Kekeliruan kita di situ sebenarnya. Dan memang secara sains memang pagi-pagi itu teman sekalian adalah waktu di mana hormon lapar kita tidak banyak-banyak, tidak tinggi gitu loh. Jadi pagi memang bukan waktu yang tepat untuk banyak makan. Pagi.
Apalagi makan yang banyak gulanya. Contohnya apa? Nasi goreng, Pak. Baik, kita bahas nasi goreng. Mau dibahas? Baik. Ingat petunjuk saya tadi ya, ingat clue saya tadi. Ada gula, ada glikogen, ada lemak. Baik, nasi goreng pertama isinya apa? Nasi. Nasi gula sederhana nggak? Ya. Kalau nggak dipakai jadi apa? Lemak. Dia diapain? Pakai minyak? Minyaknya sehat? Enggak. Lemak nggak? Lemak. Udah 2 lemak. Oke. Dimakannya pakai apa? Kerupuk. Tepung nggak? Oke, tepung. Gula sederhana? Gula sederhana. Digoreng? Goreng. Ada temannya nggak? Namanya apa? Bakwan. Tepung lagi kan? Belum selesai habis itu. Dimakannya pakai apa? Telur. Telurnya protein. Protein yang saya paham ya, pada suhu 55 derajat Celcius sudah rusak sebagian besar. Telurnya diapain? Terus yang dimakan apa? Sebagian besar sudah habis gitu loh gizinya. Paham ya? Seperti itu kurang lebih. Yang terjadi apa? Numpuk lemak. Akhirnya yang terjadi Bapak sekalian, tubuhnya kelebihan lemak. Bagi laki-laki mungkin bagi bapak-bapak nih, maaf. Bagi bapak-bapak ini tanda tubuhnya berlemak apa? Gampang aja. Pegang aja pinggangnya. Kalau banyak lipetan di situ, banyak lemak. Pertanyaannya si bapak tadi, kalau adik-adik kan enggak nih, belum. Tapi Anda problemnya kan ngantuan. Kenapa ngantuan? Karena terlalu banyak gula sederhana yang udah masuk. Mau apa gitu? Nanti saya kasih clue-nya supaya nanti teman-teman bisa perbaiki ini. Insya Allah gampang banget, asal mau aja. Tapi lagi sampaikan, kita niatkan ini bukan untuk lifestyle, bukan untuk gaya hidup, tapi bentuk ketaatan dan syukur. Kalau kita udah niatkan kayak begitu, maka insya Allah makan manggis dapat pahala, makan kunyit dapat pahala, makan serai dapat pahala. Kenapa? Niatnya untuk ibadah, untuk Allah gitu kan, seperti itu. Jadi gitu. Jadi diminum pakai apa? Biasanya minum nasi goreng minumnya apa? Yang mana? Tehnya kira-kira teh saset atau teh tubruk? Saset. Kira-kira bagus nggak? Kurang bagus. Dikasih gula? Gula. La haula wala quwata illa billah. Terus apa yang kita makan? Kebayang ya? Yang terjadi apa? Baik. Tubuh kita itu Bapak sekalian, Masya Allah tabarakallah, Allah ciptakan tubuh kita dari tanah. Sehingga apa? Kalau sudah dari tanah, maka tubuh kita nggak langsung sakit, dia serap dulu. Serap dulu racun-racun yang masuk, sampai nanti kalau seandainya dia tidak mampu lagi mengkompensasi, maka apa yang terjadi? Dia akan ngomel dalam bentuk apa? Keluhan. Ini ngomel. Keluhannya apa? Gampang emosi, gampang ngantuan. Pokoknya ujung-ujungnya tuh ibadahnya nggak bagus gitulah. Oke? Ujung-ujung ibadah nggak bagus. Prestasi juga akan sama kayak begitu tadi.